Young entrepreneur spirit. Yes, never give up. Kembali lagi di podcast UKM Kewirausahaan. Di sini kita di rumah digital, tempatnya di Gombeng Sari, Kabupaten Banyuwangi, dengan narasumber Bapak Abdurrahman. Beliau selaku wirausahawan dan ketua Pokdarwis di Gombeng Sari. Nah, kita Pak berdiskusi di sini ya Pak terkait beberapa pertanyaan. Sejak kapan usaha kopi ini didirikan Pak? Iya, ini sudah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi Mas kan sudah kenal nih sama saya. Iya. Oh iya, sudah kenal. Mungkin saya juga menyapa teman-teman yang lagi nonton di acara pada siang hari ini. Jadi nama saya Abdurrahman, kelahiran saya di desa atau di kampung kopi Gombeng Sari. Nah, jadi kebetulan kopi saya sebagai petani. Selain itu juga saya mempunyai usaha yang mengembangkan sebuah potensi lokal, dan yang kedua kebetulan saya juga punya profesi sebagai ketua Pokdarwis di Gombeng Sari. Nah, tadi pertanyaannya Mas bagus ya. Iya. Sejak kapan saya mendirikan usaha kopi? Kalau untuk tempat ini, tempat kopi atau di warung ini baru ya, mulai masa pandemi kemarin, mulai tahun 2021. Ya mungkin baru berjalan kurang lebih 6 sampai 8 bulan. Tapi kalau untuk usaha mengenal tentang usaha kopi itu, karena kebetulan saya adalah anak petani, jadi mulai kecil saya sudah berusaha bagaimana mengenal tentang budidayanya, pengolahannya gitu. Kalau untuk buka usahanya baru kurang lebih 6 sampai 8 bulan. Kira-kira untuk inspirasi ataupun usaha atau tempat yang ini Pak dinamakan apa Pak? Sering dikenal apa? Iya, kalau tempat ini sebenarnya awalnya warung ya, Iya. warung Sofi ya, karena Gombeng Sari menjadi salah satu tempat jujukan sekarang banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang ke Gombeng Sari ini. Namun saya berpikir kayak tempat yang memang sudah disediakan untuk menu makanan tradisional atau tempat kopi yang pas di pinggir jalan ini kan masih baru ada 1-2 gitu, sehingga saya buat tempat ini warung Sofi. Tapi dengan perkembangan tempat ini menjadi pusat informasi berbasis digital ya. Jadi ketika di sini selain dapat makanan, bisa ngopi, juga mendapatkan sebuah informasi tentang potensi Gombeng Sari. Oke. Untuk jenis kopi yang Bapak tanam itu dan komoditi apa aja Pak? Iya, kopi itu macam-macam ya. Kalau kita mengenal sebagian kopi itu kan ada 2, ada robusta, ada arabica. Kalau sekarang lagi dikenal namanya excelsa gitu atau liberica ya. Jadi kopi itu secara luas dikenal itu robusta sama arabica. Namun di Gombeng Sari ini ada beberapa komoditi, ada beberapa varietas lah. Misalkan ada Tugu Sari, ada Ponoga, ada Kleres gitu kan, ada Excelsa gitu. Nah, kalau yang dibudidayakan saya ini utamanya masyarakat juga di Gombeng Sari itu adalah kopi robusta. Kenapa kopi robusta? Karena kopi robusta itu idealnya itu dibudidayakan di ketinggian 450 sampai 600 mdpl. Nah, kebetulan ketinggian itu ada di Gombeng Sari. Kalau arabica itu kan harus ketinggian 1000 ke atas. Cuman robusta di Gombeng Sari ini ada beberapa kebun, ada Ponoga, ada Excelsa yang tadi saya sampaikan. Nanti saya juga ceritakan apa sih dari kelebihannya. Kalau yang dibudidayakan intinya kopi robusta. Kopi robusta. Dari beberapa tadi Pak jenis, terus ada nggak Pak ciri khas tersendiri dari ya varietas itu Pak? Iya ada. Misalkan kita mengacu kepada di pohon ya, bentuk pohon ya. Kalau robusta Tugu Sari itu ciri khasnya itu cabangnya lebih besar, daunnya agak lebar, dan buahnya juga agak besar, bodinya itu agak tebal, warnanya agak kecoklatan atau kekuningan, itu yang robusta Tugu Sari.
Kalau Robusta Konuga itu dia biasanya cabangnya lebih kecil, terus daunnya agak kecil juga, buahnya agak lonjong. Cuma bedanya dengan Arabica, kalau Arabica itu kan agak hijau dalamnya, terus ada garis putih. Tapi kalau Konuga itu nggak ada garis putihnya, jadi bodinya agak kecil, agak lonjong, tapi nggak ada garis putih. Kalau di karakter rasanya itu, kalau Robusta Tubusari itu rasa pahitnya lebih keluar, lebih strong ya. Kalau yang Konuga itu lebih ada rasa manisnya. Kalau perbedaannya dengan Excelsa, kalau Excelsa itu pohonnya lebih besar lagi, dia lebih tinggi, daunnya lebar. Nah, itu biasanya buahnya agak besar, tapi tebal di kulit. Cuman kelebihannya Excelsa ini kulitnya bisa kita gunakan menjadi teh sekarang. Nah, cuman kalau untuk di Gombeng Sari, komoditi Excelsa itu lebih rendah, lebih banyak yang Robusta Tubusari. Berarti untuk kulitnya sendiri itu masih bisa dimanfaatkan. Bisa kita manfaatkan menjadi teh, teh khas sekarang. Nah, untuk di Gombeng Sari sendiri kan saya lihat kan banyak nih Pak kopi dari pekarangan warga setempat. Apakah dari Gombeng Sari itu membuat pupuk sendiri atau bagaimana gitu? Iya, karena potensi di Gombeng Sari itu selain pertanian kopi, itu budaya masyarakatnya juga peternak. Jadi mungkin ada 6-70% masyarakat di Gombeng Sari itu ada peternak kambing, sehingga kotoran kambing di Gombeng Sari itu sangat melimpah. Nah, ini sudah dikelola oleh masyarakat, oleh kelompok-kelompok tani juga, dikelola menjadi bahan pupuk yang sudah siap diaplikasikan di kebun. Makanya di Gombeng Sari itu ada namanya sistem saling menguntungkan antara pertanian dan peternakan. Karena di pertanian ini kebun hak milik ya, milik rakyat, milik pribadi, bukan milik PTP atau perhutani gitu, tidak. Kita adalah lahan milik pribadi, sehingga cara budidaya kopi di pertanian itu macam-macam, tidak hanya kopi aja. Ada kelapa, ada cengkeh, ada buah manggis dan sebagainya. Nah, sehingga dari salah satunya itu lahan itu ditanami namanya pohon ini rosidi atau gamal. Nah, ini dari pohon ini, dari daunnya ini dikasihkan ke kambing. Nah, nanti di kambing kotorannya diolah menjadi pupuk, dikembalikan ke kebun, sehingga ada sistem keberuntungan antara pertanian dan petani. Jadi kalau apa itu untuk polanya itu seperti ekologi ya Pak. Jadi kita manen terus habis itu ada yang digunakan berkesinambungan gitu. Iya. Jadi saling menguntungkan. Iya. Nah, untuk pembuatan atau pengelolaan dari kita memetik gitu Pak. Dan mungkin ada cara tersendiri untuk memetik, terus juga pengelolaan untuk pengeringan kopinya dan lain-lain gitu. Soalnya kan saya ada sih temen yang juga usaha kopi itu, katanya kalau semisal di apa itu kalau dipanaskan di BP itu loh Pak. Nah, itu katanya kalau menyentuh ke tanah katanya bau tanahnya itu masih ada gitu. Iya, benar. Jadi proses untuk menghasilkan sebuah produk kopi yang kualitas ya, atau cita rasa yang khas ini ada beberapa tahapan. Nah, misalkan kalau saya cerita awal dari pohon ya, kopi itu dalam 1 tahun panennya 1 tahun, tapi di masa panen itu ada waktu 3-4 bulan. Nah, masa petik itu ada 4 kali. Yang pertama biasanya itu masyarakat lakukan itu adalah panen bubuk, di mana kopi itu awalnya banyak yang bolong-bolong, panen bubuk. Yang kedua itu juga panen merah, sudah dilakukan, ada petik merah. Nah, yang ketiga itu juga panen raya. Nah, keempat itu juga panen racun. Yang dimaksud panen racun itu di pohon kopi itu sudah tinggal 1-2 ada merah, ada ini. Nah, ini harus semua dipanen, karena kalau enggak, yang pertama di biaya kosnya nambah, biaya operasional. Yang kedua itu juga akan mengurangi pertumbuhan bunga yang selanjutnya gitu ya. Jadi ada 3 tahapan lah untuk cara petik kopi yang baik itu, sehingga bisa mendapatkan cita rasa yang pas gitu. Nah, itu baru dipetik. Yang kedua itu ada proses pengolahannya. Nah, sekarang kopi itu 1 gelondong biji kopi itu ada 5 lapisan. Untuk mencapai 1 biji green bean itu ada 5 lapisan. Ada kulit luar. Yang kedua itu ada daging. Yang ketiga itu ada kulit cangkang. Yang keempat itu ada kulit ari. Baru bentuk bean. Gitu ya. Jadi ada beberapa tahapan. Mau kita proses apa kopi yang sudah kita petik.
Karena proses pengolahan kopi itu ada natural, ada full wash, ada semi wash, kita ada honey, macam-macam. Kalau proses natural, di mana kopi itu nggak usah kita petik, harus kita kupas kulit dan sebagainya juga. Jadi kita biarkan penjemuran bentuk gelondong itu selama kurang lebih kalau dengan sinar matahari yang maksimal itu butuh waktu 15 hari. Itu kopi itu baru kering. Tanda-tanda kopi itu kering, biasanya kalau udah pegang dikocok ini dia bunyi gitu. Itu biasanya udah kering. Itu bisa ke kadar air 13-12%. Namun kalau di full wash itu kita harus kupas kulit luarnya dulu, ada dicuci buat buang lendir dan sebagainya. Jadi ada beberapa tahapan untuk di pengolahan. Jadi ada di sistem panen, ada di pengolahan, tinggal dihilir ke kopi itu menjadi kopi itu benar-benar kopi yang kualitas. Jadi ada proses sortasi lagi, di mana kopi itu ada ukuran yang 4 mili, ada yang 3 mili, ada kopi yang cacat, bolong dan sebagainya, itu ada proses. Sehingga nanti kita benar-benar menciptakan mana kualitas kopi yang baik, kopi yang tidak baik gitu. Jadi untuk mendapatkan sebuah secangkir kopi gitu ya, ini membutuhkan waktu yang tidak mudah. Jadi ada bahasa bahwa 75% untuk mendapatkan hasil yang baik itu ada di petani. Mulai dari sistem budidayanya, pasca panennya, sampai pengolahannya. 15% itu ada di roaster. Roaster itu bagian bagaimana dia merosting kopi yang benar. Tahap roasting itu juga ada di light, ada medium, ada di dark gitu. Tinggal kita mau ambil di tingkat kematangan berapa dan kopi ini mau diseduh apa. Kalau misalkan seduhnya tubruk, ya kita buat di medium misalkan. Tapi kalau kita mau buat kopi susu dan sebagainya itu baru kita buat medium ke dark. Itu biasanya tugasnya di roaster. Nah, jadi 10%-nya itu ada di barista. Mana barista itu dia bisa meracik kopi untuk mengeluarkan cita rasa yang benar pada kopi itu. Misalkan robusta nih. Robusta ini karakternya rasanya pahit gitu ya. Bagaimana dia bisa menciptakan karakter yang pahit? Kalau arabica lebih ke asam. Bagaimana itu dia bisa mengeluarkan rasa asam? Apa proses itu? Misalkan ukuran ideal kopi itu ketika satu cangkir itu berapa sih supaya ini benar gitu. Misalkan rata-rata kita buat 10 gram. Nah kalau di 10 gram berarti perbandingan airnya berapa? Misalkan 150. Nah tingkat kepanasan air yang kita tuangkan dalam cangkir itu berapa kepanasannya? Jadi tidak boleh misalkan air panas suhu yang maksimal 100 langsung kita tuang ke dalam bumbu itu juga akan pengaruh pada tingkat kematangan kopi. Jadi makanya petani itu mendapatkan hasil yang maksimal itu mau. Saya yakin teman-teman ya bisa lah menciptakan cita rasa yang luar biasa. Karena manisnya kopi itu ada kok bisa Pak ada di hilir. Petani mendapatkan kopi 1 kilo itu butuh waktu 1 tahun. Harganya 20-30 ribu, gitu kan. Tapi kalau barista, gitu kan, meracik kopi 1 cangkir kalau baik hanya 10 gram itu bisa 20 ribu gitu kan. Jadi manisnya itu ada. Saya yakin lah Mas Bagus bisa lakukannya ya. Amin. Nah, untuk pas kapan itu Pak biasanya itu sampai berapa Pak? Berapa kilo atau berapa ton itu? Ya tergantung luasan ya. Karena kebun saya pribadi ini kalau punyaan bukan punyaan saya, bapak saya gitu ya. Jadi kalau punyaan saya ini kurang lebih ada luasan 1 hektar. Nah 1 hektar itu ideal produksi kopi itu kalau di Puslitpoka Jember itu sudah nembus 2,5 ton per hektar. Itu estimasi per pohon itu 2,5 kilo. Ya. Tapi karena kita di sini kebun rakyat, ya, terus sistem budidayanya masih jauh dengan standar ya, perkebunan ya. Kita harus tidak hanya kopi yang ditanam tadi sampaikan, ada ini dan sebagainya, sehingga budidaya yang tidak maksimal. Itu rata-rata penghasilan kopi di sini, utamanya punya bapak saya itu per hektar itu 1 ton. Ya, kalau secara umum Gombeng Sari ini ada kurang lebih luasan 6 sampai 700 ton, 6 sampai 700 hektar. Jadi kalau per hektar mendapatkan 1 ton, itu kurang lebih ada 6 sampai 700 ton pergerakan di Gombeng. Nah, ini juga misalkan produksi yang besar diolah menjadi kopi yang benar-benar bisa dinikmati lah. Untuk
apa itu tadi kan sudah disampaikan bahwa saya juga memproduksi pupuk itu Pak di Kebun Sari. Nah, apakah di sini juga ada yang sudah menerapkan bahwasannya ada pertanian kopi yang apa itu Pak? Organik. Iya, organik. Iya. Ada kebetulan satu-satunya untuk Banyuwangi lahan kebun kopi yang sudah mendapatkan sertifikat kopi organik itu ada di Gombeng. Itu ada di kelompok tani namanya kelompok tani Kopi Rejo. Ketuanya Pak Taufik. Kurang lebih kalau saya pahami kemarin itu ada kurang lebih 30 hektar lahan kebun itu yang memang dikelola menjadi yang sudah mendapatkan sertifikasi kopi organik. Namun di sekitar itu sebagai penyangga kawasan itu, walaupun yang lain ini belum kopi organik, ya, tapi unsur pestisidanya itu sangat kecil sekali, Mas. Ya, karena tadi saya tak sampaikan bahwa ada 6-70% masyarakat itu adalah peternak, sehingga kotoran kambing yang melimpah ya dikasihkan itu menjadi pupuk-pupuk kopi. Ya, akhirnya itu lebih sedikit lah untuk penggunaan pestisidanya sangat rendah sekali. Kemarin kan sempat pandemi itu Pak. Apakah usaha kopi Bapak di kopi ini kayak ada efek sampingnya gitu ya? Ya, intinya dampak dari pandemi semua pelaku usaha, utamanya pelaku usaha pariwisata atau mall dan sebagainya ini kan mendapatkan dampak yang besar dengan adanya pandemi ya. Karena setiap kegiatan harus dibatasi ini dan sebagainya ya. Tapi utamanya yang di desa, utamanya petani, walaupun terdampak itu tidak terlalu besar, ya, tidak terlalu besar karena aktivitas kita tetap seperti biasa di kebun gitu ya. Terus untuk produk kopi itu bisa kita jual secara online. Jadi dampaknya nggak begitu besar. Tapi kalau untuk di warungnya ini ya memang terdampak lah ya karena kita mau kerumun juga sudah ada aturan dan sebagainya. Tapi secara omset penjualan untuk produk itu masih stabil lah saya kira. Sejauh ini Pak dari kalangan masyarakat Indonesia itu apa di daerah Banyuwangi itu yang sering sekali dinikmati oleh masyarakat itu kopi apa dan strategi pemasaran yang bagaimana ketika kita jual online dan lain-lain gitu. Iya, jadi strategi pemasaran ya. Kalau untuk minat itu memang selama ini itu masih lebih banyak cenderung orang ke Arabica ya. Ya, karena Arabica ini apa ya? Mungkin yang ngawali lah. Dulu itu kan sebelum Robusta, kopi itu semuanya Arabica. Cuman karena Arabica itu banyak terserang hama gitu kan, sehingga banyak dirubah. Jadi Robusta itu cari. Yang ada Arabica itu hanya di dataran-dataran kecil. Tapi karena di Gombeng Sari ini rata-rata adalah kopi Robusta gitu kan, jadi yang paling banyak diminati orang itu adalah kopi lanang. Iya, jadi kopi lanang itu salah satu biji tunggal yang mempunyai cita rasa yang berbeda dan manfaat yang berbeda juga Mas itu. Nanti coba atau kita coba dulu. Ini kan tadi kopi lanang ini. Insya Allah kopi lanang ini tidak ada efek samping. Boleh teman-teman nyoba juga kopi lanang. Ini namanya kopi ini ya. Enak ya? Enak Pak. Ya, jadi kopi lanang itu lebih strong, rasanya strong, tidak ada efek samping. Ya. Adanya efek depan. Nah, jadi untuk strategi pemasaran ya. Bagaimana Pak caranya strategi pemasaran supaya usahanya terus gitu. Nah, salah satu strategi yang kami lakukan kemarin itu ya kita di media sosial gitu kan, terus membuat event-event di Gombeng Sari karena salah satu cara untuk mengenalkan sebuah produk gitu kita kan harus membuat acara. Jadi bagaimana orang datang gitu kan, bagaimana orang merasakan, bagaimana orang menikmati gitu kan, bagaimana caranya orang mulama atau tinggal di sini sehingga orang pulang bisa membawa produk di sini. Itu kita lakukan dengan membuat event, kita membuat event tiap tahun gitu kan, dan lain-lain sebagainya lah. Itu strategi yang kami lakukan ya. Apakah Bapak itu memiliki kerjasama dengan siapa gitu, dari mana mungkin? Ya, jadi
membangun sebuah usaha itu tidak bisa sendiri. Ya, sekarang kan sudah bukan saya lagi, tapi adalah kita, ya kan? Nah, ini teman-teman harus terapkan. Tidak bisa orang hidup sendiri, itu tidak bisa. Kita butuh teman, kita butuh mitra, kita butuh ini. Nah, ini namanya kolaborasi. Misalkan kita contohkan pada lidi, ya. Lidi itu kalau satu biji dia tidak akan bermanfaat, mungkin hanya mudah dipatahkan lah itu lidi. Tapi ketika lidi itu diikat satu ikat gitu kan, dia banyak manfaatnya, bisa untuk nyapu, bisa ini dan sebagainya. Sama dengan usaha, sehebat-hebatnya orang kalau sendiri susah. Nah, makanya dari pengalaman itu saya membangun kerjasama, baik dengan petani, baik dengan mitra yang punya kafe, baik dengan pemerintah, baik dengan agen travel dan sebagainya. Karena contoh mitra saya di Banyuwangi juga ada namanya Jamanika itu, kafe Jamanika itu juga produknya ngambil di sini. Terusan banyak tempat-tempat wisata seperti di Grand Watu Dodol, di Gua Sordong, di di Bangsering Underwater itu, di Bimo Wonderful itu produk di kafe-kafenya itu ngambil produk. Selain itu kita juga buat di pusat oleh-oleh. Itu salah satu cara bagaimana kita terus meningkatkan sebuah usaha ini. Selain itu kita juga kerjasama dengan agen travel, dengan pemerintah, bagaimana dia bisa mendatangkan wisatawan. Jadi kolaborasi, inovasi untuk membangun sebuah kemajuan. Oke teman-teman, itu tadi ya terkait usaha yang dikembangkan dari segi strateginya bagaimana untuk meningkatkan eksistensi ataupun peningkatan pendapatan di warga setempat. Nah, kalau saya lihat kan di sini kan juga tersistematis dari segi, apalagi ada rumah digital nih Pak ya. Di Gombeng Sari itu salah satunya geografisnya itu sangat mumpuni gitu. Dan juga ada banyak wisata di Gombeng Sari, dan juga ada kebun rakyat, ada juga usaha dari Pak Mael Pak yang kambing itu Pak. Iya, ada Pak HU, ada Nah. Mas Kamil, ada Pak Listi. Itu juga. Saya Pak pengen mengulik sedikit ini Pak tentang inisiatif ataupun inovatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dengan disupport rumah digital ini. Iya. Saya boleh harus ceritakan itu ya. Ya, jadi makanya begini. Kopi itu misalkan atau sebuah potensi di masyarakat itu sesuatu yang besar. Namun kadang kita belum mempunyai kemampuan bagaimana mengolah, bagaimana kita membuat sebuah inovasi, bagaimana kita mengenalkan keluar, sehingga kita belum merasakan manis. Kalau saya berbicara kopi, kadang petani itu belum merasakan manis di balik rasa pahitnya kopi. Gitu ya. Nah, ya apa caranya ini gitu ya? Yaitu cara-cara yang saya lakukan pertama di Gombeng Sari itu bagaimana mengenalkan sebuah potensi di Gombeng Sari itu, utamanya kopi melalui sektor pariwisata. Kenapa kita kenalkan melalui sektor pariwisata? Karena pariwisata itu salah satu cara paling efektif untuk mendatangkan orang, ya kan? Dengan brand pariwisata orang akan tertarik, orang akan datang. Jadi pariwisata itu sebagai pintu untuk membranding, mengenalkan sebuah potensi ini. Tapi ketika orang datang, kita kenalkan apa yang ada di sini. Kita ajak keliling kebun kopi, gitu kan. Bagaimana kita kenalkan sistem budidayanya, jenis pohonnya, tumpang sarinya. Terus setelah itu kita ajak ke tempat pengolahannya, di situ orang kita ajak bagaimana belajar menyangrainya, gitu kan. Sampai menumbuh diayak halus jadi bubuk. Nah kita ucapkan selamat Bapak Ibu minum kopi hasil proses sendiri, itulah kelebihannya. Yang kedua, kita bagaimana cara menarik orang datang itu dengan mengenalkan potensi kedua tadi tentang peternakan. Nah kita kenalkan bagaimana orang mengenal sistem pengandangannya, pola pakannya, gitu kan, cara teknik perah susu kambing tadi Mas ya, merah susu yang benar sehingga hasilnya bisa diminum gitu. Nah ini sebuah potensi yang kita kembangkan melalui pintu pariwisata. Nah inovasi supaya lebih terkenal lagi, kita launching rumah digital. Nah rumah digital itu sebagai pusat informasi berbasis digital. Jadi
karena sekarang sudah zamannya teknologi ya. Orang sudah kadang males mau datang ke tempat keramaian, mau datang ke tempat yang kerumun, takut karena ini dan sebagainya. Nah, salah satu cara mengenalkan itu ya kita harus brand secara digital, secara online gitu. Nah, apa yang ada di dalam rumah digital itu, ya, ketika orang datang ke Gombeng, di pusat informasi digital itu kita kenalkan apa yang ada di Gombeng, secara geografisnya, budaya masyarakatnya, daya tarik wisatanya, fasilitas pendukung homestay-nya, produk oleh-olehnya dan lain sebagainya itu kita kenalkan. Nah dari situ tinggal klik aja ya, untuk orang tertarik mau datang, misalkan wisata alam Sumber Manis itu sudah muncul waktunya, jarak tempuh dan sebagainya. Misalkan orang mau nginap tinggal klik homestay gitu, itu sudah muncul homestay-nya di mana. Nah itulah salah satu cara yang kami lakukan dengan teman-teman Kopdarwis. Kopdarwis itu adalah kelompok sadar wisata di Gombeng Sari yang terus aktif bagaimana mengenalkan sebuah potensi kampungnya melalui tim pariwisata. Nah, alhamdulillah dengan brand rumah digital itu sudah banyak menjadi salah satu minat orang untuk datang ke Gombeng. Salah satunya kemarin ada 120 kepala desa dan camat dari Kecamatan Musuk dan Taman Sari itu Boyolali, Jawa Tengah. Dia studi banding tentang sistem tata kelola manajemen berbasis digital di Gombeng. Insya Allah setelah ini akan ada lagi 100 peserta dari Jerman, mahasiswa tadi nanti. Nah, untuk tempat di rumah digital atau warung Sofi ini sering dikunjungi banyak mahasiswa ya Pak? Iya, mahasiswa atau mahasiswi yang di sini tuh KKN gitu, atau penelitian juga. Nah, untuk teman-teman dari Poliwangi terutama, kalau bisa hadir di sini, kita di sini diskusi karena di sini banyak sekali pembelajaran yang saya rasa tidak diajarkan juga. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita membaur dengan masyarakat. Bagaimana cara meningkatkan potensi? Siapa tahu dari setiap individu tersadar gitu. Apa sih mahasiswa itu? Yang katanya sering agent of change, agent of control dan agent of knowledge. Yang perubahan. Iya. Maka dari itu telah hiduplah mahasiswa dan pemuda Indonesia gitu. Mungkin itu saja Pak yang saya tanyakan, dan terima kasih atas jamuannya serta kedatangan kami disambut dengan baik gitu. Oke, terima kasih teman-teman udah melihat podcast tentang kewirausahaan. Mungkin itulah strategi dan masalah seperti apa mungkin bisa dikembangkan. Terima kasih, saya Bagus Arifianto, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.